What's up guys? Back again with me Yolanda in this channel Pembelajar Kimia Cerdas Untuk Bangsa to discuss everything is about chemistry. Guys, do you know what is different between fruit that ripe in the tree and fruit that ripe with calcium carbide? Are their qualities is different, guys? In your mind, which is better, fruit that ripe in the tree or fruit that ripe with calcium carbide? Are you curious, guys? Stay tuned in this video to listen my explanation. But guys, before you listen my explanation, don't forget to subscribe this channel because subscribe is free. Check it out. Okay guys, we continue our material. The still same topic about fruit. To continue our material last week. Nah, hari ini kita bahas tentang apa bedanya buah masak pohon dengan buah yang matang secara pengarbitan. Tentunya beda kan, kalau misalkan buah masak pohon berarti kan kita menunggu buah itu matang dengan sendirinya di pohon itu, ya kan? Nah, kalau misalkan buah dengan pengarbitan berarti kita seolah-olah membuat kondisi yang sama ketika dia berada di pohon itu sehingga buah tersebut bisa matang meskipun kita memetiknya dalam keadaan umur yang masih muda. Nah, tentunya kita akan bertanya, kenapa sih kita harus membuat keadaan seperti itu? Kenapa kita harus membuat kondisi yang sama persis dengan pohon tersebut? Itu kan sebenarnya juga menambah pekerjaan kita kan, dengan logika bahwa ketika kita membiarkannya, dia juga pasti akan matang di pohon itu. Tapi kenapa kita harus ambil, terus kita harus membuat, kita harus memberinya zat aditif hingga dia bisa matang sama seperti ketika dia di pohon? Tentunya ada alasannya guys. Ketika buah itu dipetik pada keadaan muda dan mengalami proses pengarbitan, itu biasanya karena buah yang masak pohon itu masanya itu lebih lama. Atau dengan kata lain, kita menunggu proses pematangan ketika di pohon itu lebih lama daripada ketika kita mengkarbitkan atau membantu proses pematangannya itu dengan menambahkan zat aditif gitu. Nah, lalu apa bedanya keduanya? Apakah keduanya masih bisa dibedakan atau sama aja? Berarti kan logikanya kalau misalkan keduanya sama aja, lebih benefit ketika kita itu mengambilnya dalam umur muda, terus kita membantunya dengan zat aditif, gitu kan? Nah, pasti semuanya itu ada bedanya, guys. Gak mungkin tidak ada bedanya. Tapi kita bahas dulu dari awal. Buah yang matang atau pematangan buah itu ternyata dibantu oleh suatu zat kimia yang namanya zat etilen. Kalau dalam buah-buahan kita sebutnya itu sebagai hormon alami dalam pematangan buah, hormon etilen. Nah, saya sudah katakan tadi bahwa ketika kita melakukan proses pengarbitan itu sebenarnya kita membuat kondisi itu sama dengan di pohon. Jadi pematangan buah di pohon atau dalam pengarbitan itu sama-sama membutuhkan hormon etilen. Cuma pembentukan hormon etilennya itu berbeda. Ketika di pohon berarti dia ya terbentuk dengan proses alamiah yang terjadi di pohon itu, yang terjadi di buah itu. Tapi ketika dia dalam proses pengarbitan berarti kan otomatis kita harus membuat hormon etilen itu ada. Nah, gimana caranya? Karena tadi judulnya adalah proses pengarbitan, berarti dari zat aditif yang namanya kalsium karbida itu bisa terbentuk zat etilen. Nah, ketika ada buah-buahan yang muda, itu kan biasanya dikasih karbid biar dia matang. Nah, karbid ini ternyata ketika didiamkan, tapi dalam suhu yang ya panas kan, pasti kan kalau pengarbitan itu ditaruh di ruang yang tertutup, terus ditutup karung apa dikasih beras ditimbun gitu loh guys. Nah, itu kenapa? Biar dia suhunya tuh hangat. Tujuannya apa? Ketika suhu hangat itu dia pasti akan ada uap air yang lebih banyak. Nah, uap air ini untuk apa? Uap air ini untuk mereaksikan dengan kalsium karbida. Karena reaksi lengkapnya itu adalah kalsium karbida atau CaC2 dalam rumus kimianya ditambah dengan H2O dalam bentuk gas atau uap air.
yang akan menjadi gas etilen atau C2H2 dengan CaOH 2 kali. Nah, itu tadi reaksinya. Nah, reaksi ini ternyata dia memiliki entalpi sebesar minus 411 kJ per mol. Yang artinya bahwa reaksi ini itu adalah reaksi yang melepaskan kalor atau panas. Makanya pada saat reaksi pengarbitan itu nanti di sekeliling atau di lingkungan di luar sistem itu dia akan terasa hangat atau panas gitu. Karena memang reaksinya eksoterm. Nah, apa sih bedanya tadi keduanya, buah yang diperam dengan yang masak pohon? Nah, kalau yang masak pohon biasanya itu kan yang pertama dia karena pohon itu kan banyak cabangnya ya, banyak cabangnya, ada yang di kanan, kiri, bawah, atas, semuanya kan letaknya juga beda. Karena letaknya beda pasti juga mempengaruhi tingkatan tingkatan kandungan di dalamnya gitulah intinya. Nah, karena kandungannya itu ada yang berbeda. Karena kan juga saluran naiknya air atau zat unsur hara yang sebagai zat makanan itu kan beda ya. Itu makanya dia juga beda ketika dia mengalami perubahan warna. Sebagai contoh misalkan di ujung kanan dia sudah kuning, ternyata di ujung kiri belum. Terus di bawah sudah mulai matang, ternyata yang di atas belum. Seperti itu kan artinya dia tidak seragam. Nah, yang kedua, kalau buah masak pohon itu biasanya baunya, terciumnya itu sangat khas sekali dan harum sekali, enak gitu. Sebagai contoh buah mangga, coba kalian pasti bisa merasakan kan kalau buah mangga yang sudah matang itu kan pasti baunya itu sangat khas sekali dan sangat enak ketika dia tuh masaknya di pohon. Terus ketajaman rasanya, pasti ketika buah masak pohon itu pasti akan lezat guys, gitu. Dan khas banget manisnya, terus baunya, enaknya itu khas banget. Dagingnya juga lembut, ya kan? Nah, itu bedanya dengan yang pengarbitan itu apa? Bedanya ketika dia dikarbitkan, itu kan buah diambil yang muda, terus ditimbun, terus dihangatkan, habis itu kan kayak matangnya berarti kan sama, kondisinya sama, tempatnya sama. Makanya dia pasti warnanya juga seragam. Kalau misalkan dia sudah mulai matang, berarti misalkan kuning ya kuning semua kayak gitu. Tapi kalau dilihat dari segi keharuman, dia kurang tajam bau khasnya. Terus selain itu dia rasanya memang kurang lezat gitu. Beda dengan yang masak pohon. Gitu. Nah, bedanya lagi apa? Bedanya pasti ada kandungan-kandungan senyawa yang berbeda dengan buah yang yang matang di pohon. Sebagai contoh ketika ada buah pisang itu kan ada kandungan vitamin B, vitamin C, karbohidrat, protein dan lain-lain. Ketika dia dimatangkan di pohon itu mungkin kadarnya kita anggaplah 100% gitu ya. Nah, ketika dia dengan pengarbitan mungkin ada kandungan-kandungan yang dia itu tumbuhnya tidak maksimal sehingga tidak lagi 100% seperti ketika dia matang di pohon gitu. Jadi pasti ada perbedaan di antara di antara buah yang masak di pohon, matang di pohon dengan buah yang dia itu matangnya dengan cara pengarbitan. Nah, lalu apa lagi sih bedanya buah yang diperam dengan yang matang pohon? Bedanya, kalau yang diperam tadi kan kita menambahkan zat aditif ya guys, Ca, C2. Nah, yang namanya zat aditif itu pasti akan ada positif negatifnya. Positifnya dia bisa membantu proses pematangan ya kan. Dan negatifnya karena dia ditambahkannya itu langsung guys, bukan melalui media. Bukan maksudnya langsung di luarnya buah gitu loh. Berarti kan ada kemungkinan dia itu bukan ada kemungkinan, dia memang nempel ke kulitnya guys. Nah, yang namanya nempel itu kan banyak kemungkinannya dia juga akan terserap atau mungkin dia zatnya masih tertinggal, baunya masih tertinggal. Dan itu kan kalau misalkan kita tidak sengaja mengkonsumsinya, karena kan kita nggak tahu dia masih ada di kulitnya atau dia sudah hilang, ya kan? Itu kan juga bisa membahayakan kondisi kesehatan manusia sebagai konsumennya gitu. Nah, pembahasan
buah yang matang di pohon, buah yang diperam itu sangat erat sekali sebenarnya dengan kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia itu kan kita seringkali berproses untuk mematangkan pikiran kita, mematangkan sudut pandang kita, mematangkan kedewasaan kita gitu kan. Nah, dalam proses tersebut itu kan waktunya juga berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, cuma tergantung dari manusianya, ya kan? Tergantung dari manusianya menyikapinya bagaimana, berprosesnya bagaimana, ya kan? Tergantung juga dengan pikirannya juga. Nah, tak jarang ketika kita berproses, kita itu kurang sabar, kita lebih memilih jalan yang instan. Sebagai contoh, kalau dalam taraf sekolah gitu ya, yang sederhana saja. Ketika ujian, itu banyak siswa yang lebih memilih untuk tidak belajar. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa untuk mendapatkan nilai itu tidak harus dari belajar. Ketika dia tidak belajar, dia itu lebih memilih untuk mencontek atau melihat buku ketika ujian pokok pengawasnya tidak mengetahui, ya kan? Atau dalam arti dia lebih memilih proses yang instan daripada proses yang lama, yaitu belajar. Tapi yang namanya berproses dan yang namanya proses instan, dan itu kan kayak seolah-olah dia mempercepat jalan agar mendapatkan nilai yang baik. Kan akhirnya dia hasil akhirnya dia nilai yang baik. Sama dengan pohon tadi, hasilnya adalah matang. Tapi prosesnya berbeda kan. Nah, pasti hasilnya juga akan berbeda. Lebih baik, lebih banyak pelajaran hikmah yang didapatkan ketika dia belajar, ya kan. Contoh kecilnya dia lebih paham materi itu, lebih paham, lebih tahu, lebih ingat daripada ketika dia adalah mencontek, ya kan. Seperti itu juga. Jadi ya yang namanya proses lebih baik ya dijalani, karena yang namanya mempercepat proses itu juga banyak hal yang bisa merugikan dan banyak hal yang kita hilangkan secara cuma-cuma gitu guys. Jadi itu tadi guys, jadi kalian punya dua pilihan, kalian ingin memilih proses sampai akhir, sampai kalian mendapatkan benar-benar hasil yang memang harusnya kalian dapatkan pada saat itu, atau kalian memilih waktu atau jalan pintas asalkan yang kalian anggap sebagai hasil akhir itu sudah kalian dapatkan. Tetaplah berproses meskipun waktu yang kalian tempuh itu lama, dan yakinlah meskipun waktu yang kalian tempuh lama itu pasti akan banyak mendatangkan manfaat, banyak yang kalian peroleh, banyak yang kalian dapatkan gitu. Tetaplah berproses meskipun kalian tuh gak tahu apa hasilnya, bagaimana, kapan, dan caranya seperti apa gitu. Karena siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan yang berhasil. The more you learn guys, the more you earn. Thank you for your attention, thank you for your listening, thank you for your loyalty to hear my voice. Don't forget to subscribe my channel agar kalian tidak ketinggalan konten-konten yang menarik dari saya yang lainnya. Jangan lupa komen dan like video ini, dan kalau kalian berkenan lihat video-video saya yang lainnya ya. Terima kasih. Salam dari saya. Goodbye guys.